Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam Ahmad Rafi warahmatullahi Jalfi. wabarakatuh. Saya di sini akan membuat podcast bersama teman saya. Oke, kita mulai saja. Halo, sudah Sobat Nusantara, selamat datang di podcast inspiratif yang membahas hal-hal penting seputar kehidupan berbangsa dan bernegara bersama saya Ahmad Rafi Jalfi, asal UPT, Lapas kelas 2B Kota Agung. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting yaitu kemampuan awal bela negara. Sudah hadir nih bersama kita narasumber yang sangat luar biasa yaitu Mas Erwin Ardiansa. Halo, selamat datang Mas Erwin. Halo Mas Raffi, terima kasih. Senang banget nih saya bisa hadir di podcast ini. Oh iya, perkenalkan nama saya Erwin Aryansyah. Saya UPT Kanim kelas 1 TPI Bandar Lampung. Oke, terima kasih Mas Erwin. Oke, kita lanjut saja ya. Baik, kita langsung aja nih. Pertanyaan pertama nih Mas, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kemampuan awal bela negara itu Mas? Kita kan di sini pada belum paham ya Mas ya. Hmm, Apa kira-kira ya, Mas? jadi gini Mas, jadi kemampuan awal bela negara itu adalah sikap, tekad, dan perilaku warga negara yang dilandasi dengan cinta terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemudian keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Ini bukan hanya soal militer, tetapi juga mencakup hal-hal sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kayak gitu, Mas. Jadi bisa dibilang bela negara itu bukan hanya sekedar apa sih sekedar tugas tentara doang ya Mas ya? Ya, betul, Mas. Jadi, awalnya saya juga mengira bela negara itu hanya untuk tentara, mengangkat senjata di medan perang. Tapi ternyata bela negara itu setiap warga negara itu memiliki peran, Mas. Jadi bahkan hal-hal kecil seperti disiplin, jujur, dan taat aturan itu juga termasuk bentuk dari bela negara. Nah, dalam kemampuan awal bela negara ada beberapa unsur utama Mas. Bisa dijelasin satu persatu Mas? Oke, jadi benar banget tuh. Jadi ada beberapa unsur penting nih. Jadi ada 5 unsur penting dalam bela negara. Nah, yang pertama itu cinta tanah air. Itu berarti kita bangga menjadi bagian dari Indonesia dan bisa menjaga lingkungan serta budaya bangsa. Kemudian yang kedua itu kesadaran berbangsa dan bernegara. Artinya kita memahami bahwa kita hidup dalam suatu kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga, setiap pada Pancasila sebagai ideologi negara, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama. Nah, kemudian yang terakhir atau yang kelima, itu kemampuan awal bela negara, baik secara fisik maupun mental. Nah, ini termasuk kedisiplinan, kesehatan jasmani, serta kesehatan mental. Jadi itu 5 unsur penting dalam bela negara, Mas. Sangat menarik sekali ya Mas Erwin. Tapi mungkin masih banyak nih yang bertanya-tanya nih Sobat Nusantara, bagaimana sih contoh konkretnya dalam kehidupan kita sehari-hari nih Mas? Karena kan kita sering menemuinya Mas ya. Oke, jadi yang saya bilang tadi, bela negara kan bisa dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari hal-hal kecil. Contoh aja kita dalam berangkat kerja ke kantor nih, contohnya datang tepat waktu ke kantor, itu sudah termasuk bela negara. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, kemudian tidak menyebarkan berita hoax, kemudian menghormati perbedaan, karena di kantor kan pasti banyak perbedaan nih, rekan kerja kita, mulai dari beda agama maupun suku, kita harus menghormati perbedaan itu, kemudian melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Terus kemudian contoh lainnya yaitu bekerja dengan penuh tanggung jawab. Jadi kita harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh pimpinan atau atasan di kantor, kita harus melaksanakannya dengan tanggung jawab. Nah, hal-hal ini mungkin kelihatannya sederhana, Mas ya, tapi itu sangat penting dalam membangun karakter bangsa Indonesia.
Seperti itu, Mas. Berarti bela negara itu dimulai dari hal yang kecil ya Mas ya. Benar, karena justru dari hal-hal kecil itu nantinya akan membentuk suatu kebiasaan, Mas. Jadi kebiasaan itulah yang akan menimbulkan dampak besar nantinya. Seperti itu. Oke Mas, kalau kita lihat sekarang nih Mas ya, tantangan terbesar apa sih yang dalam menumbuhkan kesadaran bela negara itu apa sih Mas tantangan terbesarnya gitu loh Mas? Kalau tantangan di era sekarang itu sebenarnya cukup banyak. Salah satunya pengaruh budaya asing yang tidak selalu sesuai dengan nilai bangsa, karena pengaruh budaya asing penyebarannya di era sekarang cukup cepat. Di era media sosial itu sangat cepat perkembangannya. Jadi budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai bangsa itu cepat masuk, gitu kan. Kemudian contoh lainnya kurangnya pemahaman tentang pentingnya bela negara. Kemudian contoh lainnya adalah penyalahgunaan teknologi dan media massa, seperti yang saya bilang di awal tadi, penggunaan media sosial. Jadi kalau kita menggunakan media sosial secara salah, itu akan dampaknya akan berbahaya. Jadi generasi muda itu perlu, Mas, dibekali pemahaman agar Ya bisa ya menyaring tuh Mas. informasi yang diperlukan atau yang kurang baik. Jadi generasi muda harus dibekali pemahaman itu dan tetap agar tetap bisa berpegang pada nilai bangsa. Seperti itu, Mas. Jadi peran pendidikan itu juga sangat penting ya Mas ya. Pendidikan sangat penting karena pendidikan menjadi kunci, Mas. Jadi kunci dalam penanaman nilai-nilai bela negara sejak dini. Jadi harus ditanamkan sejak dini karena akan itu tadi yang saya bilang di awal akan membentuk karakter atau kebiasaan. Sekali Mas. Terakhir nih Mas, apa sih Mas pesan yang untuk kita sebagai pendengar nih Mas, kayak ya agar bisa memulai menerapkan bela negara ini Mas? Baik, kalau pesan dari saya sederhana aja sih, Mas. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sendiri membentuk karakter. Ya seperti yang saya bilang tadi di awal, jadi pribadi yang disiplin, berangkat kerja tepat waktu, tidak telat, kemudian jujur dalam melakukan pelayanan, kemudian bertanggung jawab atas tugas yang diberikan pimpinan kepada kita, kemudian cinta lingkungan seperti menjaga kebersihan, kemudian membuang sampah pada tempatnya, kemudian hormat sesama, menghargai perbedaan, kemudian terus belajar menjadi warga negara yang baik. Jadi seperti itu, Mas. Pesan, ya sedikit pesan dari saya. Luar biasa Mas Erwin ini ya. Jadi kita tidak perlu menunggu ya Mas ya hal besar untuk bela negara tersebut ya Mas ya. Betul banget, karena semua itu bisa dimulai hari ini, nggak perlu menunggu hari esok, esok dan esok. Kita bisa mulai dari hari ini, mulai dari hal-hal yang kecil, seperti kegiatan kita sehari-hari. Jadi bisa kita laksanakan hari ini dan mulai dari hal kecil, seperti itu, Mas. Oke Mas Erwin, terima kasih Mas Erwin, terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat Sama-sama, Mas inspiratifnya Raffi. dan yang sangat terperinci untuk kami sebagai pendengar yang belum paham tentang apa itu bela negara, wawasan dan lain-lainnya. Semoga Sobat Nusantara semakin sadar bahwa bela negara itu adalah tanggung jawab kita bersama. Saya selaku host Ahmad Rafi Ibn Nelvi pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kali. Terima kasih Mas Erwin atas podcastnya kali Terima ini. kasih juga Oke. Mas Raffi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.